Itu Ustaz, jadi banyak juga yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak taat pada ulil amri. Apa sih sebenarnya, apakah ada ulil amri di Indonesia dalam pendekatan ini Ustaz? Ya. Siapa itu? Nah, ini udah cerita lama, tapi ya nggak apa-apa, kita jelaskan juga bahwa ulil amri itu kalau dalam kitab-kitab tafsir ya, termasuk tafsir Amanah Muhammad Abduh, memang benar. Pemerintah itu adalah ulil amri. Ya. Benar. Tapi ulil amri tidak hanya pemerintah. Nah, gitu. Jadi ulil amri itu kalau dibawakan sekarang ya ke negara kita, dari segi pemerintah, ulil amri itu ada 3 di pemerintahnya. 1, legislatif. Ulil amrinya adalah DPR. Yaitu dalam bidang apa DPR ulil amri? Dalam bidang membuat undang-undang, legislasi. Ulil amrinya presiden dengan jajarannya dalam bidang pelaksanaan atau eksekutif. Ulil amrinya yudikatif, Mahkamah Agung dalam bidang hukum. Nah, tapi ulil amri yang lain adalah ulama. Nah, ulama itu dalam bidang agama, masalah keagamaan, yang rujukannya langsung kepada ayat Al-Quran dan Hadis, itu ulil amrinya ulama. Sehingga dikatakan oleh salah seorang mufassir, ulama itu adalah umara al-umara, pemimpin para pemimpin. Nah, masalah agama, jadi ada domainnya sendiri. Karena kalaupun terjadi perbedaan pendapat, ulama punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, berbeda istihad, ada cara sendiri untuk menyelesaikannya. Bukan dengan penyelesaian politik. Nah, tidak dengan penyelesaian politik. Tapi ini wilayahnya ulama dengan fatwa. Kalau ada yang berfatwa, ulama lain boleh mengeluarkan fatwa yang berbeda. Asal sama-sama punya argumen. Nah, bagi umat, silakan dipilih argumen mana yang lebih kuat. Ya. Kemudian juga termasuk ulil amri juga kalau menurut Muhammad Abduh, ruasa, para pemimpin yang lain. Termasuk ruasa itu adalah pemimpin-pemimpin ormas Islam, itu juga ruasa. Bahkan pemimpin redaksi pun dianggap ruasa. Jadi ulil amri itu tidak tunggal. Muhammadiyah tidak mengatakan pemerintah bukan ulil amri, tapi pemerintah ulil amri dalam bidangnya masing-masing. Polisi lalu lintas, ulil amri dalam mengatur lalu lintas. Nah, tetapi mufti ulil amri dalam mengeluarkan fatwanya. Terkait itu Kementerian Agama? Ya, Kementerian Agama ulil amri dalam pengaturan kehidupan beragama, tapi bukan dalam wilayah isi masalah agama. Misalkan tentang sholat, terjadi perbedaan pendapat, tarawih apa 23 apa 11, itu bukan Menteri Agama menyelesaikan. Subuh pakai kunut apa enggak. Nah, termasuk kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, itu bukan domainnya Menteri Agama, karena Menteri Agama Indonesia itu adalah wilayah politik, jabatan politik. Ditunjuk bukan karena keulamaannya, tapi ditunjuk karena persoalan atau masalah politik. Satu saat bisa dari NU, lain kali bisa dari Muhammadiyah, lain kali mungkin bisa dari MUI, dari Dewan Dakwah, atau mungkin tentara yang menteri agama, itu kan sudah pernah terjadi. Nah, kalau pemerintah ingin ada satu kesatuan dari masalah agama, harus ada mufti. Malaysia punya mufti negara bahagian. Timur Tengah umumnya punya mufti. Dan mufti itu dipilih bukan dengan alasan politik, tapi alasan keulamaan. Nah, nanti mufti itu bikin anggotanya, sehingga dia disebut Grand Mufti. Mufti Agung, nanti ada mufti-mufti, nah mereka itulah yang kemudian bermusyawarah. Kayak di Mesir, yang memfatwakan mufti, yang mengumumkan mufti, Menteri Agama cukup menjadi saksi saja. Korea Selatan saja punya mufti. Nah, di Indonesia ini banyak mufti tapi nama orang. Mufti Syarfi dan segala macamnya itu. Bukan jabatan. Samping itu Ustaz, kalau agama. Kementerian Agama keputusannya kan juga memutuskan, tetapi juga mempersilahkan kepada yang berbeda. Itu berarti kan keputusan juga saja. Iya, Menteri Agama sejak zaman Pak Lukman Hakim seperti ini lumayan memberi ruang untuk berbeda. Jadi sidang isbatnya tertutup, kemudian konferensi pers. Kalau sama ya alhamdulillah kita sambut dengan baik. Kalau ada perbedaan diberitahukan bahwa pemerintah memberi ruang kepada
perbedaan. Karena Menteri Agama nggak bisa disalahkan mengumumkan, karena itu memang tugasnya untuk mengatur ketertiban, tapi tidak boleh memaksa. Nah, kalau begitu kita obsesi ya. Saya mengkritik orang yang menganggap khilafiyah itu merusak ukhuwah Islamiyah. Enggak. Itu persepsi kita tentang ukhuwah Islam yang harus dirubah. Persatuan umat itu tidak harus semua satu. Tidak harus semua seragam. Semuanya seragam. Enggak. Justru persatuan umat itu tidak terletak di situ. Jadi kita harus mengajari, menjelaskan kepada umat bahwa walaupun berbeda dalam masalah-masalah furu, masalah-masalah yang bersifat khilafiyah, tapi kita tetap bersaudara. Kita tetap menjaga ukhuwah. Ini kan enggak. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin juga yang mengatakan, wah, kalau beda itu seolah-olah sudah mau kiamat Indonesia ini. Enggak. Seolah-olah enggak ada lagi persatuan. Tapi, ada tapinya. Kalau bisa satu, ya habadah. Fabiha wa ni'mah. Alangkah baiknya. Maka Muhammadiyah terus mencoba untuk bisa menyatukannya dengan cara menyusun kalender. Kalender Qamariyah atau Hijriyah bersifat global. Sebab kalau dunia Islam mau disatukan dengan ru'yah nggak bisa, karena matlaknya beda-beda. Tapi bisa disatukan dengan hisab. Jadi Indonesia kalau kita mau bersatu bisa, kita duduk bersama dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas yang lain difasilitasi oleh Kementerian Agama, kita diskusi. Nah, kita bisa menggunakan hisab, ya, dan kita diskusikan kriteria awal bulan. Nah, itu bisa. Tapi kalau masih tetap bertahan dengan ru'yah, ini tetap bertahan dengan hisab, ya rasanya kok sulit untuk sama. Bisa sama, tapi itu alam sifatnya. Jadi untuk Idul Fitri, awal Ramadan, 5 tahun ke depan sampai 2020, secara alami sama. So, keadaannya nanti kalau enggak di atas 2, enggak di bawah 0. Kalau di atas 2, yang pakai metode imkaniyatul ru'yah masuk. Kalau di bawah 0, yang pakai metode hisab hakiki tidak masuk. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu potensial terjadi kalau di atas 0 nggak nyampe 2. 2 derajat. Itu. Kalau sekarang Idul Adha ini kan cuma 25 menit. Ya, setengah derajat lah. Setengah derajat. Itu sangat rawan untuk berbeda karena masih sangat tipis gitu ya, masih sangat tipis. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, itulah penjelasan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan perbedaan Idul Adha maupun puasa Arafah.